Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun dumateng para sedherek sedaya. Salam sungkem, salam hormat kepada semua pecinta channel YouTube spiritual, khususnya Santri Jawa. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan kanugrahan yang Gusti, mendapatkan rahmat, mendapatkan karaharjan lahir tumusing batin. Di edisi kali ini saya menjawab ada pertanyaan dari chat WA saya, yaitu dari Bu Nini di Banyuwangi, menanyakan apa perbedaan antara pasrah dan semedi. Kepada Bu Nini, mohon maaf Bu Nini ya, sebenarnya sudah sering saya sampaikan pasrah itu bagaimana, kemudian semedi itu bagaimana. Pasrah ya, pasrah. Lah ini gini Bu Nini ya, saya ini dalam spiritualis saya ini saya menggunakan tatanan asli Jawa yang kaweruh sedulur sejati ya Bu ya. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan Bu Nini. Kok saya nggak bisa, kok saya bingung antara pasrah dan semedi. Nah, ini karena Bu Nini memang belum tahu tentang sedulur sejati sendiri gitu loh ya. Nah, ya saya menjelaskan ini dalam yaitu hal saya ini berkawruh sedulur sejati ya untuk menjalankan spiritual gitu loh. Nah, bagaimana kan gitu? Bagaimana bentuknya kan gitu. Nah, jadi dalam kawruh sedulur sejati, kalau berpasrah diri ya, pasrah diri itu ya pasrah. Apa sih yang pengertian dari pasrah sendiri kan gitu? Pasrah itu ya pasrah, tak serahno. Nah, misalkan apa? Misalkan ini saya ada pisang ini. Pisang tak serahno pada kameramen ini. Ya, pada yang punya channel ini. Pisangku tak pasrahno. Ya wes pasrah. Total ikhlas. Enggak ada ini itu enggak ada. Kok pisang ini, kok tak gawe. Jadi enggak ada yang lainnya. Wis tak serahno pasrah wis. Gitu. Total, yang namanya pasrah itu pasrah total. Ya pasrah, nggak ada metode apa-apa, ya, nggak ada fokus apa-apa, pasrah gitu loh. Ya, cuma, nah ini karena saya ini bersedulur sejati, kawruh Jawa sedulur sejati, pasrah saya ini punya pedoman, gitu loh. Punya pedoman bahwa di dalam diri saya ini ya ada yang sudah manunggal dengan sedulur sejati yang akan menuntun saya ke dalam yaitu mendekat kepada Tuhan gitu. Jadi pasrah dasarnya ada paugeran. Saya ini sudah dibuka oleh guru panuntun, sudah disambungkan, sudah dimanunggalkan sedulur sejati saya ke dalam diri saya oleh guru panuntun. Mendekat kepada Gusti gitu loh.
Itu nggak sendirian saya. Sudah ada dalam hati ini sudah ada patokan, paugeran bahwa saya ini tidak sendirian, Bu. Itu loh ya. Itu. Makanya kalau kan saya sering menyampaikan kalau belum sambung, sambungkan. Monggo sambungkan dengan sedulur sejati. Karena itu penjaga sampean. Ya, karena itu pembimbing sampean, baik hal dalam berrohani, berspiritual ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Sambungkan itu. Jadi sambungkan dulu, baru menerapkan pasrah dan meditasi. Nanti didununga dhewe karo sedulur sejati kuwi. Didununga dhewe. Pasrah. Kalau pasrah ya begini, sudah pasrah total. Ini ya nggak ada metode, nggak ada. Tapi sedulur sejati yang sudah berwujud rasa sejati nyumrambaing raga mulya, ya. Rasa sejati nyumrambaing raga mulya lewat rasa mulya. Nah, ini menata diri kita dalam panembah jati, dalam pasrah. Nah, pasrah ya pasrah. Udah gini. Coba. Nah, satu awal. Nah, tadi sang rasa sudah nyumrambaing kepada rogo mulya saya ini, ya, menata nafas, ngelegakno nafas. Itu dari bimbingan rasa, bersumber dari rasa sejati. Dan terus tiap orang berbeda. Pasrah itu menimbulkan berbagai macam ngelmu. Ada itu nanti. Bisa rasa itu kadang ditujukan kepada sedulur sejati itu membimbing lewat hidung, lewat pernafasan, lewat pangandikan, lewat paningal, lewat ubun-ubun. Kadang ditengadahkan gini sampai pol, ya. Itu sudah rasa yang membawa. Itu dari pasrah yang total yang nggak ada metode itu, gitu. Nah, ya, pasrah. Kadang dari pasrah rasa ditujukan ke sini. Nah, ini untuk menuju ke pancar kita juga bisa, gitu loh. Pasrah itu, ya. Yang penting jangan, kalau sudah berbicara masalah pasrah, jangan ada metode apa-apa, ya, pasrah itu, ya. Itu namanya pasrah. Biarlah rasa yang membawa. Dalam arti manembahing rasa, kan gitu. Pasrah itu panembah rasa, akhirnya rasa yang berbicara, yang bersumber dari rasa sejati, nyumrambaing rasa mulya nanggone raga mulya iki. Akhirnya dununge jadi orang itu nggak ada sambat, gitu. Itu pasrah, ya. Yang kedua semedi, ya. Ini bedanya, Bu. Jadi kalau pasrah opo anane terserah rasa. Kalau semedi, ya. Kalau semedi itu, nah, jadi ini saya hubungkan dengan agama Islam, ya, Bu, ya. Jadi kalau pasrah tadi itu tawakal, ya, iktikaf, nah, berpasrah diri. Ini ada lagi, ya. Ini semedi. Kalau semedi ini didasari fikir bertujuan menuju Gusti, ya. Menuju Gusti, Gusti kuwi bagusing ati. Ya. Bagusing ati kuwi apa, kan gitu. Sing diarani bagusing ati kuwi yaiku bagus tulus tanpa cacat. Iku bagusing ati. Dadi sing diarani bagusing ati iku bagus tulus tanpa cacat.
bagus sing ati. Ya. Dadi Gusti kuwi anane nanggone kalbu ati sing paling jero, sing kono kuwi anane bagus, tulus, tanpa cacat. Berarti kan suci. Ora ana karep, ora ana apa-apa, tanpa cacat kan gitu. Ya. Carane piye? Carane semedi. Semedi ya. Nah, fikir tertuju pada rasa terdalam di dalam dada yang tengah ini. Ini karena apa? Ya, karena kita sudah punya rasa sejati. Rasa sejati yang dibuat oleh sedulur sejati selama ini sejak bukaan ya, dalam latihan-latihan, pangudi-pangudi, itu sedulur sejati sudah membuat di sini, membuat sebuah tempat, yaitu panggonane nanggone gumandul tanpa centelan. Itu panggonane rasa sejati. Ya. Gumandul tanpa centelan. Ya nang kene iki. Panggonane rasa sejati wis ana. Dadi pikir percaya, pikir maninggal ya. Pikir maninggal nanggone sing gumandul tanpa centelan sing diarani rasa sejati. Ngilmune eling-eling. Ngilmune ku ora sedulur papat tok. Ya. Ngilmune wong Jawa kuwi sedulur papat, 5 pancer. Ya. Oke. Sing sedulur papat kapan-kapan tak bahas, soalnya bahas media. Jadi awak dhewe iku tumuju nang nggone pancere. Pancer ya iki rasa sejati, panggonane sukma sejati. Manggone nggo endi? Manggone nanggone gumandul tanpa centelan, wujute no tengah-tengah kene iki. Nah, mongko akhire awak dhewe kudu semedi, kudu senantiasa fikir iki tumuju nanggone rasa sejati sing gumandul tanpa centelan. Wes diniati begitu terus. Sudah, berarti fikir tegak lurus ke sini, mandeleng nanggone rasa mulya sejati. Nah, begini. Kalau sudah begini, fikir bersatu dengan rasa sejati, wujute nanggone gumandul tanpa centelan, iku dadi dalan mlebu terus, mlebu terus, aja ngaleh sing dituju, terus nang pancer terus. Aja ngaleh nanggone Ka'bahe nek ngarani ya. Aja ngaleh nanggone Ka'bahe. Aja pisan-pisan ngaleh pindah nang liya-liyane. Tetep kudu tegak lurus ya. Tegak lurus. Nah, tegak lurus iki tegak lurus. Nah, iki jenenge dununge nek wong kaweruh nek ngarani dununge alif iku lho ya. Dununge alif gak ngaleh-ngaleh kan ngono. Sampai tumuju pancer, mlebu terus. Nah, tangan ini jika ada gerakan-gerakan yang dibuat oleh sedulur sejati, biarkan saja. Jadi tubuh ini jika ada pergerakan,
Jika ada pergerakan, dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Yang penting fikir harus tetap senantiasa tertuju pada pancer kita. Ya, pada pancer kita. Fikir tetap tertuju pada pancer kita tanpa owah, tanpa berubah. Meskipun ada gerakan-gerakan dari rasa kita yang dibawa oleh sedulur sejati kita. Nah, karena apa? Kita sudah percaya, kita menuju pada pancer kita, pada sejati kita. Nah, sedulur sejati kita percaya menata raga kita jika ada sesuatu hal yang membuat dirasa tidak enak di dalam menuju Gusti. Dasarnya percaya bahwa sedulur sejati akan menjaga diri kita, akan membimbing kita dalam menuju Gusti. Nah, ini meskipun ada reaksi apapun, tetap kita percaya bahwa itu akan membawa kita kepada kamulyaning raga, kamulyaning rasa tumuju marang Gusti lah. Begini, ini enggak masalah. Ini enggak masalah. Sedulur sejati akan membimbing diri kita terus berwujud gerakan-gerakan yang akan mendukung kita dalam fikir menuju ke pancer kita. Nah, meskipun begini, kita tetap dalam koridor ojo owah ing pandulu. Tetap fokus terhadap rasa sejati atau pancer. Suatu ketika spiritualis pangudi kawruh akan mendapatkan sebuah hal yang bisa dalam alam suwung, bisa dalam sak nyutan atau 1 detik, 2 detik, berapa menit, seakan-akan berada di tempat mana, ya, bisa di Ka'bah, ya, bisa di gunung, bisa di dalam masjid, ya, itu tergantung dari yang suwung tadi itu, ya. Jadi yang penting kita tertuju pada rasa sejati. Itu namanya semedi, ya. Ya, karena ini pertanyaannya perbedaan antara pasrah dan semedi, ya, itu yang saya jelaskan. Ya. Ini kan Jawa, ya. Kalau dalam Islam, ya, ini ada namanya wukuf kolbi, itu ada, ya. Wukuf kolbi. Wukuf kolbi itu meneng tek nanggone dalan siji. Pokoknya ojo ngaleh-ngaleh, itu wukuf kolbi. Jadi wukuf kolbi pokoknya tertuju nanggone satu titik di tengah untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Rasul sendiri, ini saya praktekkan, ya. Saya praktekkan Bu Nini, ya, biar jelas. Rasul sendiri itu melakukan begini semalam dalam tiap malam, ya. Ini bukan Buddha, bukan Hindu, bukan apa-apa loh, bukan ini. Ini Rasulullah Muhammad sendiri. Ini tiap malam begini, ya. Jadi bukan tradisi yang berbeda. Karena apa? Tiap malam Kanjeng Nabi, ya. Kanjeng Nabi itu kalau ini saya praktekkan, ya, biar jelas sekalian, ya, betul. Kalau tidur, ya, kalau tidur itu posisinya begini. Nah, dia berbaring ke kanan, ya. Nah, begini. Nah, tangannya itu begini. Tangannya beginilah, begini kalau tidur. Nah, ini Kanjeng Nabi, ya, Kanjeng Nabi ini. Ini kalau tidur begini, nggak pakai bantal, nggak pakai itu bantalnya tangan, disatukan begini. Ini apa? Ini dia meskipun raganya itu beliau tuh tidur, tapi hatinya tertuju pada Dzatullah. Itu Kanjeng Nabi, ya. Jadi dalam tiap tidurnya itu, ya, begitu, ya. Jadi enggak kok Hindu Buddha, oh kok seperti Hindu seperti ini, bukan.
Kanjeng Nabi sudah melakukan itu tiap malam begitu ya. Jelas ya ini ya. Itu. Nah kalau itikaf, Kanjeng Nabi di masjid. Kan gitu kan. Itikaf itu di masjid tempatnya. Ya, itu syariate, tapi hakikatnya itikaf itu adalah berpasrah diri. Jadi berpasrah diri di masjid. Di masjidnya mana? Ya ini. Ini kita punya masjid ini punya tempat ya, punya rogo ini yang itu yang bisa dibuat untuk pasrah ini gitu ya. Itu bedanya pasrah dan semedi ya. Itu dulu Bu Nini dan para saudaraku semua, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Rahayu rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.